Baik, kita mulai. Untuk pertemuan pertama semester ini, saya akan menjelaskan materi konsep dasar akuntansi perpajakan, pembukuan, dan pencatatan. Kita mulai dengan membahas konsep dasar akuntansi perpajakan. Apa yang dimaksud akuntansi dan apa yang dimaksud dengan pajak kita pahami terlebih dahulu. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Seperti yang kalian ketahui, output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Nah, iuran rakyat tersebut yang disetor kepada kas negara digunakan untuk membayar pengeluaran umum seperti pembangunan, ya, dan infrastruktur dan sebagainya. Kalau kita bicara akuntansi, itu dasar penyusunan akuntansi, kita menggunakan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Kalau kita berbicara pajak, dasarnya adalah undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Dirjen Pajak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dasar penyusunan akuntansi dan pajak berbeda. Jadi pajak tidak mendasarkan diri kepada PSAK, demikian juga akuntansi tidak mendasarkan diri kepada undang-undang. Nah, akibat perbedaan tersebut menimbulkan tentunya ada klasifikasi perbedaannya. Nah, itu dibagi dua perbedaannya, yaitu apa yang disebut dengan istilah beda tetap, atau ini disebut dengan permanent different, istilah lainnya. Yang kedua adalah beda waktu, atau disebut dengan istilah lainnya timing different. Nah, beda waktu antara akuntansi dan pajak, contohnya adalah penyusutan, penilaian per inventory atau persediaan, penyisihan kerugian piutang. Jadi artinya maksudnya begini, akuntansi mengenal adanya penyusutan. Pajak juga mengenal adanya penyusutan. Nah, perbedaannya hanya di masalah waktu. Jadi kalau akuntansi misalnya penyusutan aset tetap misalnya 10 tahun, nah oleh pajak hanya membolehkan 8 tahun. Terjadi perbedaan masa, ya, masa manfaat. Tapi dua-duanya tetap mengakui adanya penyusutan. Demikian juga dengan penilaian persediaan atau inventory. Di dalam akuntansi metode penilaian banyak sekali, ya, ada FIFO, LIFO, average, ya, mana yang lebih tinggi antara harga perolehan dengan harga pasar, rata-rata dan sebagainya. Tetapi oleh pajak hanya diperbolehkan metode-metode tertentu saja. Jadi terjadi perbedaan. Tapi prinsipnya metode penilaian sama-sama ada antara akuntansi dan pajak. Cuman yang berbeda adalah jenis metodenya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan beda tetap antara akuntansi dan pajak? Yaitu ada perbedaan yang di mana di akuntansi diperbolehkan, di pajak tidak diperbolehkan, atau sebaliknya, ya. Nah, jadi perbedaan ini disebut permanent different, beda tetap. Kita bahas siklus akuntansi. Kalian sudah belajar tentang siklus akuntansi, di mana dimulai dari bukti transaksi, kemudian dilanjutkan dengan jurnal, buku besar, dan seterusnya sampai dengan laporan keuangan. Nah, di siklus akuntansi pajak, perbedaannya hanya sedikit. Ya, jadi perbandingan antara siklus akuntansi dengan siklus akuntansi pajak, perbedaannya hanya sedikit. Di mana waktu
bukti transaksi di tahap awal siklus akuntansi sudah diidentifikasi mana transaksi yang kena pajak dan mana transaksi yang tidak kena pajak. Jadi kalau siklus akuntansi yang pajak hanya menambahkan identifikasi objek pajaknya saja terhadap transaksi. Jadi terhadap siklus yang pertama. Kemudian proses berikutnya siklus, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, sama ya antara akuntansi dan pajak. Sampai laporan keuangan. Nah, kalau di pajak dilanjutkan setelah laporan keuangan itu dengan SPT masa pajak, yaitu laporan pajak yang dilakukan setiap bulan. Untuk yang tahunan, ya, jadi setelah lapor pajak setiap bulan, yang disebut istilah SPT masa pajak, dilanjutkan SPT tahunan. Nah, sebelum masuk SPT tahunan, perlu melakukan satu proses yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi dari laporan keuangan dibuatkan rekonsiliasi fiskalnya, nanti hasil rekonsiliasi fiskal disajikan dalam SPT tahunan badan. Kemudian baru lanjut ke siklus yang berikutnya, jurnal penutup, closing entries, reversing entries, jurnal penyesuaian kembali, dan kembali ke neraca saldo awal periode berikutnya. Jadi perbedaan antara siklus akuntansi dengan siklus akuntansi pajak hanya terletak pada transaksi objek pajak dan adanya SPT pajak, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Nah, kita lanjutkan perbedaan orientasi. Kalau laporan keuangan akuntansi atau disebut istilah lainnya komersial ya, jadi artinya selama ini kalian ketika belajar pengantar akuntansi, ketika belajar akuntansi keuangan menengah, atau kalian belajar akuntansi biaya ya, akuntansi keuangan lanjutan, output laporannya adalah laporan keuangan akuntansi, disebut juga dengan istilahnya laporan keuangan komersial. Itu disusun untuk kepentingan pemakai laporan. Nah, pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dari laporan keuangan komersial tadi. Karena untuk dilampirkan dalam SPT pajak atau surat pemberitahuan pajak terutang. Apa saja yang diperlukan pajak? Yang pertama adalah laba tahun berjalan, distribusi laba, peredaran usaha, pengeluaran untuk karyawan, dan pembelian jasa lain. Kita lanjutkan perbandingan SPT tahunan badan dengan laporan keuangan komersial. Ada 6 aspek yang kita lihat perbedaannya. Kita mulai aspek pengguna. SPT tahunan PPh badan itu yang menggunakannya adalah Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini pemerintah. Kemudian kalau di laporan keuangan ini banyak ya pemakai laporan keuangan, ada investor, ada pemegang saham, ada pemerintah, dan lain-lain. Kita lanjutkan aspek kedua, sifat informasi. Kalau SPT tahunan itu rahasia. Jadi yang tahu hanya kita, wajib pajak, dan kantor pajak. Jadi rahasia. Jadi tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi laporan keuangan itu digunakan untuk umum. Khususnya untuk laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Listed Company. Maka kalian mahasiswa kan kalau menyusun skripsi atau tugas akhir itu sering download di Bursa Efek ya. Atau di akun IDX. Itu artinya laporan keuangannya dapat digunakan untuk umum. Kemudian aspek yang ketiga, pedoman penyusunan. Tadi saya sudah menjelaskan kalau pajak itu atau SPT tahunan itu dasarnya Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Kalau laporan keuangan berdasarkan PSAK. Aspek yang berikut mata uang pelaporan. Kalau di SPT tahunan wajib menggunakan rupiah. Mata uang asing, dolar, diperbolehkan sepanjang memperoleh izin dari otoritas pajak terkait.
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Untuk laporan keuangan, kita boleh menggunakan mata uang lain selain rupiah. Aspek yang kelima, dasar pencatatan transaksi. Kalau di SPT tahunan, transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, di mana mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada substansinya. Sedangkan di akuntansi, dalam hal ini laporan keuangan, dicatat berdasarkan azas substance over form. Substansi mengesampingkan bentuk formal, artinya. Substance over form ini substansi mengesampingkan bentuk formal. Jadi saya jelaskan lagi untuk aspek kelima, dasar pencatatan akuntansi. Kalau SPT tahunan mengutamakan bentuk formal atau hakikat formal daripada substansi. Kalau akuntansi, laporan keuangan mengutamakan substansi daripada bentuk formal. Oke, mungkin kalian agak sulit memahami penjelasannya. Saya beri contoh begini. Perusahaan membeli persediaan barang. Barang persediaan tersebut datang lebih dulu, tapi invoice-nya belakangan. Ya. Karena seringkali kita membeli kan bentuknya misalnya kredit, ya, utang. Jadi barang datang dulu, invoice-nya bisa minggu depan. Nah, kalau menurut akuntansi, barang datang itu substansi, ada fisik barang datang masuk ke gudang kita. Soal tagihannya belakangan itu nggak terlalu penting bagi akuntansi. Maka penerimaan fisik barang persediaan yang datang kita catat sebagai persediaan. Langsung kita catat jurnal persediaan. Tetapi menurut pajak seharusnya tidak dicatat. Karena apa? Karena invoice-nya belum diterima. Jadi hakikat formal atau bentuk formalnya kan bentuk resminya tuh tadi adanya pembelian barang adalah invoice, faktur. Jadi pajak tunggu dulu fakturnya, baru dia mencatat. Walaupun barang datang terlebih dahulu. Barang datang itu substansi. Invoice atau faktur itu disebut hakikat formal atau bentuk formal. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya aspek batas waktu penyampaian. Kalau SPT tahunan itu disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau tahun pajaknya itu 2020, berarti SPT harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tahun 2020, yaitu bulan April. Bulan April berakhir tanggal 30, berarti paling lambat disampaikan 30 April. Sedangkan akuntansi dalam hal ini laporan keuangan itu ada ketentuan pasal 66 ayat 1 di Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana menyebutkan bahwa laporan keuangan itu harus disampaikan kepada rapat umum pemegang saham atau RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Jadi ada perbedaan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pengertian akuntansi perpajakan ya. Jadi akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang dimana siklus akuntansinya dimulai dari bukti transaksi. Nah, pajak di sisi lain berkepentingan dengan bukti transaksi, di mana pajak berkepentingannya apa? Menentukan apakah ini transaksi ada pajak nggak? Kalau ada, pungut. Pemerintah dapat duit. Ada penerimaan pajak artinya. Tetapi ada transaksi yang tidak objek pajak. Berarti pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari transaksi tersebut. Jadi akuntansi perpajakannya itu adalah akuntansi yang menerapkan ketentuan perpajakan di dalam proses akuntansi. Itulah yang disebut istilah akuntansi perpajakan. Menurut
Niswonger NV dalam bukunya Accounting Principle menyebutkan, jadi ini pendapat Niswonger ya, akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau yang kita sebut istilah SPT pajak tadi. Oke. Jadi berbeda ya antara akuntansi dan pajak. Selama ini kalian belajar banyaknya mata kuliahnya akuntansi. Kemudian ada mata kuliah perpajakan 1, ada perpajakan 2. Jadi seakan-akan karena mata kuliahnya berbeda, kalian menganggap bahwa itu dunia atau planet yang terpisah antara akuntansi dan pajak. Padahal sebenarnya di dalam praktek dunia usaha, dunia bisnis, itu akuntansi itu sama seperti perpajakan. Maka dikenal penerapannya adalah akuntansi perpajakan. Di mana di dalam proses akuntansi itu sudah mengandung unsur-unsur perpajakan yang sudah mulai diperhitungkan, dihitung, dicatat, jurnal. Ya. Kita lanjutkan ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan oleh siklus akuntansi pajak. Yang pertama dapat dipahami oleh petugas pemeriksa pajak. Nah, karena seperti yang kalian ketahui, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini diwakili oleh kantor pajak, ya KPP, kantor pelayanan pajak, itu berhak melakukan pemeriksaan. Nah, untuk keperluan pemeriksaan tersebut, maka perusahaan harus memberikan atau menyerahkan laporan keuangan. Nah, terhadap laporan keuangan itu harus dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Yang tadi yang substance over form, ya. Prinsip substance over form. Tidak berlaku di pajak. Laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan itu. Artinya unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan yang terdiri dari penghasilan dan biaya atau beban itu harus mencerminkan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, itu maksudnya. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, artinya memang ini comparable ya, artinya dapat dibandingkan. Jadi harus konsisten. Jadi prinsip-prinsip yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan pajak di tas 1 tahun harus tetap sama di tahun berikutnya supaya nanti hasil outputnya dapat diperbandingkan. Kemudian yang kelima, laporan keuangan fiskal harus tepat waktu paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Jadi ini dalam rangka untuk melaporkan SPT tahunan tadi, kan itu paling lambat akhir bulan keempat ya. Ya, sedangkan untuk laporan keuangannya diharapkan paling lambat akhir bulan ketiga ya. Kenapa selisih 1 bulan? Karena itu dianggap sebagai waktu untuk menyusun SPT pajak. Akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Ini artinya dia harus tidak terikat ya. Jadi tidak saling. Nah, bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang dibutuhkan adalah proses akuntansi pajak yang menghasilkan laporan keuangan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila terjadi perbedaan antara laporan keuangan yang diinginkan pajak sesuai ketentuan perpajakan dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, dalam hal ini komersial, maka terhadap perbedaan-perbedaan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal. Jadi tujuan koreksi fiskal itu adalah merubah perlakuan-perlakuan dalam akuntansi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Itulah tujuan koreksi fiskal. Kita lanjutkan konsep pengakuan dan pengukuran. Saya kira kalian bisa baca ya. Asumsi yang digunakan,
Economic entity artinya kesatuan entitas. Kemudian going concern artinya berkesinambungan, artinya perusahaan itu diasumsikan hidup untuk jangka waktu lama. Kemudian arm's length transaction. Jadi transaksi itu menunjukkan harga yang wajar ya. Kemudian monetary unit, ada satuan unit moneternya, gambar ini mata uang rupiah tadi. Kemudian periodicity, artinya di laporan keuangan itu dilakukan secara berkala, yaitu secara periodik, tiap tahun selalu ada. Itu asumsi yang digunakan. Kemudian prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip yang diterapkan, yang pertama historical cost, itu artinya pencatatan berdasarkan biaya yang sesungguhnya, historical cost. Kemudian revenue recognition, itu ada artinya kita mengakui penghasilan sesuai dengan periode ini. Ya. Kemudian matching ini suatu prinsip mempertemukan artinya ya. Jadi maksudnya begini, mempertemukan antara beban dengan penghasilan. Contohnya bulan ini kita ada penjualan. Nah untuk mendapatkan penjualan kan perlu biaya listrik. Karena kantor perlu penerangan. Maka biaya listrik bulan ini itu adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan bulan ini. Jadi harus dicatat dalam periode yang sama. Itulah yang disebut matching. Full disclosure, pengungkapan seluruhnya. Artinya seluruhnya harus diungkapkan. Apabila tidak bisa disajikan di laporan keuangan yang 4, disajikanlah ke dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian constraint, batasan, cost benefit, ya ini relasi antara manfaat dan biaya. Jadi untuk menerapkan prinsip dan asumsi ini tentu kita memerlukan biaya yang tidak murah. Ya. Nah, benefitnya gimana, manfaatnya gimana? Itu jadi salah satu batasannya itu adalah perbandingan antara manfaat dan biaya, cost benefit. Kemudian materiality itu tingkat materialitasnya. Industri practice itu artinya praktek-praktek industri tertentu ya, misalnya kayak pertambangan, misalnya kayak perbankan, misalnya kayak asuransi. Jadi industri tertentu ya. Itu kendala ya. Karena perusahaan asuransi tentu perlakuan akuntansinya berbeda dengan perbankan ya. Jadi itu batas keterbatasannya untuk menerapkannya. Kemudian konservatisme. Nah ini konservatis ya, jadi akuntansi itu berhati-hati prinsipnya ya. Selanjutnya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sama dengan pajak. Ya tadi yang saya sudah jelaskan, kesatuan ekonomi, tadi ini economic entity. Kesinambungan usaha going concern. Ini harga pertukarannya objektif dan wajar, arm's length price yang tadi. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan juga tentang yang berikutnya adalah mempertemukan matching, konsisten ya. Sedangkan batasannya itu di mana manfaat lebih besar dari beban atau bisa sebaliknya beban lebih besar daripada manfaat. Kemudian tingkat materialitas. Prinsip akuntansi yang berbeda dengan pajak ya. Tadi saya sudah menjelaskan penetapan beban dan penghasilan. Ya tadi ya. Revenue recognition dan matching, konsistensi yang terkait dengan tadi konservatisme ya. Kemudian yang keempat, substansi mengesampingkan bentuk formal, itu yang sustain over form yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, akuntansi perpajakan itu oleh Ikatan Akuntan Indonesia dibuat dalam ketentuan aturan yang dibuat dalam PSAK khusus, yaitu PSAK 46. Jadi PSAK 46 ini mengatur tentang akuntansi pajak ya. Yang isinya secara garis besar mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang, baik itu masa pemulihan, penyelesaian ya, dan transaksi lain. Ya. Kemudian pernyataan ini juga mengatur tentang pengakuan aktiva pajak tangguhan.
yang berasal dari sisa kerugian yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya. Jadi itulah yang diatur di dalam PSAK 446 yang tentang akuntansi pajak. Oke, jika kalian ada pertanyaan, kalian nanti ya di akhir saya akan buka sesi pertanyaan. Saya lanjutkan dengan pembukuan dan pencatatan. Kita mengenal dulu istilah pembukuan dan pencatatan. Kita pahami terlebih dahulu. Konsep pembukuan dan pencatatan sangat penting dalam akuntansi perpajakan karena pembukuan dan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda. Proses menentukan apakah wajib pajak harus menggunakan pembukuan atau harus menggunakan pencatatan ditentukan pada awal kegiatan dalam tahun pajak. Jadi artinya selalu di awal tahun pajak. Nah, kalau bicara tahun kalender, berarti harus ditentukan per tanggal 1 Januari. Apakah tahun ini kita menggunakan pembukuan atau pencatatan? Nah, apakah pembukuan atau pencatatan ini? Nanti kita lihat bagaimana ketentuan yang mengaturnya. Hal ini karena berkaitan dengan cara pengisian SPT tahunan, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak, serta untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mungkin saya jelasin ada dua istilah di sini ya yang harus kalian pahami. Sebenarnya jika kalian sudah pernah belajar perpajakan 1 dan perpajakan 2, seharusnya sudah tahu perbedaan antara kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini adalah dua yang berbeda. Kalau kegiatan usaha, jadi wajib pajaknya memiliki kegiatan usaha, contohnya seperti jasa, dagang, manufaktur. Jadi artinya ada sebuah proses di situ ya. Kalau dagang berarti dia membeli dan menjual. Kemudian dia mendapat untung dari selisih harga. Kalau manufaktur berarti kegiatan usahanya dia berarti membeli bahan baku, melakukan serangkaian proses produksi, kemudian mendapatkan barang jadi, kemudian dijual. Itu yang disebut kegiatan usaha. Pekerjaan bebas ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tenaga ahli. Kelompok tenaga ahli itu di dalam perpajakan ada 8 profesi. Salah satunya ya, akuntan, dokter, konsultan, arsitek, dan seterusnya ya. Nah ini saya cuma mengingatkan kalian, sebenarnya ini materi dari perpajakan 1 dan perpajakan 2. Jadi ini harus dibedakan ya. Nanti laporan keuangan yang berasal dari kegiatan usaha dan laporan keuangan berasal dari pekerjaan bebas. Perlakuan pajaknya berbeda. Sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang dimasukkan dengan istilah pembukuan atau akuntansi? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk tahun pajak tersebut. Definisi ini diatur di dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Nah, kemudian diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Jadi definisi pembukuan ada di dalam Undang-Undang Perpajakan. Ya. SPT tahunan PPh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi artinya dalam melaporkan SPT tahunan PPh bagi kelompok wajib pajak
yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan itu harus melampirkan laporan keuangan di dalam SPT tahunannya. Jadi ketika melaporkan SPT tahunan harus ada lampiran laporan keuangan yang minimal terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Itu wajib, ya. Itu diatur di pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KUP. Sekarang kita lanjutkan membahas pembukuan. Nah, kalau kita bicara pembukuan, kita bicara akuntansi. Bicara akuntansi, bicara siklus akuntansi. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Dimulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan, kemudian dilanjutkan dengan SPT pajak. Nah, siapakah yang wajib menyelenggarakan pembukuan? Ya, ini harus kalian kuasai ya. Jadi wajib pajak manakah yang wajib menyelenggarakan pembukuan menurut Undang-Undang Perpajakan? Yang pertama adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tadi sudah dijelaskan ya perbedaan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya. Ada perbedaan ya. Yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Saya ulangi, orang pribadi punya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki jumlah peredaran bruto atau jumlah penjualan kotor dalam laba ruginya dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Orang pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan, berarti dia wajib menyelenggarakan pencatatan dimulai bukti transaksi sampai laporan keuangan seperti yang dimaksud siklus akuntansi. Kalau orang pribadi yang punya usaha tadi tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembukuan, maka dia harus meng-hire orang yang mengerti. Ya, salah satunya adalah alumni Perbanas. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan. Jadi apapun bentuknya badan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika mereka tidak mampu, maka mereka harus meng-hire tenaga kerja akuntansi. Salah satunya alumni Perbanas. Apa contoh orang pribadi punya kegiatan usaha? Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya, kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Ada perbedaan. Kegiatan usaha contohnya pengusaha toko emas, industri mie, persewaan mobil, dan sebagainya. Kalau pekerjaan bebas itu ada 8 profesi. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Hanya 8. Pak, dosen termasuk nggak? Tidak termasuk dalam kategori pekerjaan bebas menurut Undang-Undang Perpajakan. Jadi hanya 8 yang dapat masuk ke dalam kelompok tenaga ahli ya yang masuk kategori orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Hanya 8. Ketentuan ini diatur di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian kita lanjutkan, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Kita lanjutkan dengan pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah pajak. Kemudian mempermudah wajib pajak mengisi SPT. Mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak, penyajian informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan. Jadi pembukuan itu sangat penting ya bagi perpajakan. Maka di Undang-Undang Perpajakan diwajibkan untuk wajib pajak tertentu yang tadi saya dijelaskan di slide sebelumnya. Orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto setahun lebih dari 4,8 miliar dan seluruh wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.
Nah, sekarang kita perhatikan persyaratan pembukuan menurut pajak. Yang pertama harus mencerminkan itikat baik, ya tentu harus jujur ya, semua dicatat dengan rapi, teratur maksudnya. Kemudian mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi apa adanya catat ya, dicatat dalam proses akuntansi. Kemudian diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin. Huruf Latin ini yang seperti yang kalian kenal ya, huruf A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian menggunakan angka Arab. Angka Arab ini ya 1230, 123 ya. Satuan mata uangnya rupiah, bahasa Indonesia. Jadi wajibnya bahasa Indonesia. Namun jika ingin menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, itu harus terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan. Nah, kalau belum mendapat izin Menteri Keuangan, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Taat asas ini bahasa pajak ya, istilah pajak. Kalau istilah akuntansinya adalah konsisten. Dan dengan stetsel accrual atau stetsel kas. Stetsel accrual ini bahasa pajak, istilah pajak. Kalau istilah akuntansinya accrual basis. Stetsel kas ini dalam akuntansinya itu adalah cash basis. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Itulah persyaratan pembukuan. Pak, bagaimana kalau persyaratan itu tidak dipenuhi? Maka oleh pajak dianggap tidak ada pembukuan. Dan tentunya akan mendapat sanksi perpajakan. Kita lanjutkan, ada 3 istilah penting yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah tahun buku, kedua tahun takwim, yang ketiga adalah tahun pajak. Apa yang dimaksud dengan tahun buku? Tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Biasanya menggunakan tahun kalender, yaitu dimulai dari Januari berakhir dengan Desember. Tetapi ada kalanya wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda. Misalnya, diawali bulan Juli, berakhir bulan Juni tahun berikutnya. Jadi 12 bulan. Juni tahun ini, pembukuannya berakhir Juni tahun depan. Atau bisa jadi menggunakan berawal dari Maret, pembukuannya berakhir, saya ulangi, pembukuannya dimulai dari bulan April tahun ini, berakhirnya bulan Maret tahun depan. Atau bisa menggunakan berawal September, berakhir Agustus tahun depan. Jadi dengan kata lainnya, secara umum tahun buku itu sama seperti tahun kalender, yaitu dimulai dari Januari sampai dengan Desember, 12 bulan. Tapi bisa dan diperbolehkan wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Misal contoh Juni, Juli, April, Maret, September, Agustus, dan seterusnya. Itu istilah tahun buku, yaitu tahun pembukuan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan siklus akuntansi. Yang seperti yang kalian ketahui, output dari tahun buku adalah laporan keuangan. Istilah yang kedua, tahun takwim. Tahun takwim itu sama dengan tahun kalender, di mana dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian istilah yang ketiga, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Berarti dimulai Januari sampai dengan Desember ya. Kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi prinsipnya menurut aturan pajak, tahun pajak adalah mengikuti tahun buku wajib pajak. Nah, kita kembali ke atas, tahun buku tergantung wajib pajak. Tapi secara umum Januari sampai dengan Desember. Tapi bisa juga dia menggunakan berbeda. Nah, tahun pajak mengikuti tahun buku. Jadi dengan kata lain, apabila ada suatu perusahaan atau wajib pajak
menyelenggarakan proses akuntansinya, siklus akuntansinya dimulai dari bulan April, 1 April, berakhirnya berarti 31 Maret tahun depan. Maka laporan keuangan tahunannya per tanggal 31 Maret tahun depan. Saya ulangi, laporan keuangannya per tanggal 31 Maret tahun depan. Karena kan siklus akuntansi kan berjalan dalam 1 tahun. Dimulai 1 April, berakhir 31 Maret tahun depan. Berarti tahun pajak itu ngikuti tahun buku. Dengan kata lain, SPT tahunan pajak perusahaan tadi, yang contoh saya tadi, itu dihitung dari 31 Maret. Maka batas akhir penyerahan SPT tahunan bagi perusahaan yang contoh saya tadi, itu adalah 4 bulan setelah berakhirnya 31 Maret. Jadi dengan kata lain, laporan keuangannya per tanggal 31 Maret, SPT pajaknya dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli. Kenapa 31 Juli SPT tahunan pajaknya paling lambat diserahkan atau dilaporkan? Karena 4 bulan setelah berakhirnya tahun buku. Berakhirnya tahun buku adalah 31 Maret. 4 bulan berarti 31 Juli. Paling lambat menyerahkan SPT pajak. Nah, bagaimana contoh umumnya? Wajib pajak menggunakan tahun bukunya Januari sampai Desember. Berarti laporan keuangannya per tanggal 31 Desember. Maka selambat-lambatnya SPT pajak diserahkan ke kantor pajak paling lambat 30 April. Kenapa 30 April? Karena ketentuannya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu 31 Desember. Bagaimana kalau berakhirnya tahun buku itu 31 Maret? Ya berarti 4 bulan setelah 31 Maret. Demikian seterusnya. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, maka penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya 6 bulan pertama atau lebih, termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Artinya begini, tahun buku tadi kan menyeberang 2 tahun ya. Misalnya contoh dimulai 1 April tahun ini, berakhir 31 Maret tahun depan. Berarti ada 2 tahun ini dan tahun depan. Nah, bagaimana menyajikan SPT pajak tahunan? Karena kalau kalian ingat, di formulir SPT tahunan itu paling kanan atas itu kan ada tahun pajak. Maka apakah dicantumkan tahun ini apa tahun depan? Tergantung mana bulan yang lebih banyaknya. Tahun ini berapa bulan, tahun depan berapa bulan. Ya, itu yang lebih banyak yang kita gunakan sebagai tahun pajak. Nah, perubahan tahun buku atau metode pembukuan pada prinsipnya bisa. Jadi tadi saya sudah jelaskan. Metode pembukuan harus diterapkan konsisten dari tahun ke tahun agar laporan keuangannya dapat diperbandingkan. Tetapi kalau misalnya perusahaan atau wajib pajak ingin melakukan perubahan, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, sepanjang mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Dengan kata lain, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Setelah permohonan diajukan dan disetujui, baru boleh melakukan perubahan. Kita lanjutkan dengan pembukuan dengan mata uang asing. Jenis bahasa asing yang diperbolehkan adalah bahasa Inggris. Mata uang asing hanya diperbolehkan USD, US dollar, ya. United States dollar atau istilah umumnya dolar Amerika. Wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan pembukuan mata uang asing. Ya, jadi ini adalah kelompok-kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan pembukuan mata asing. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama dulu, di mana wajib pajak harus mengajukan permohonan izin tertulis terlebih dahulu. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah wajib pajak BUT, bentuk usaha tetap. Mungkin kalian sudah tahu istilah BUT ini karena sudah belajar perpajakan 1 dan perpajakan 2. Saya cuma mengingatkan kalian kembali apa yang dimaksud dengan BUT. BUT adalah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tetapi melakukan aktivitas usaha di Indonesia. Ya, itu di Indonesia yang disebut BUT. Kemudian yang kedua, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing PMA. Ya. Jadi ada investor buka perusahaan di Indonesia. Jadi dana modalnya berasal dari luar, ya, itu PMA.
Kemudian yang ketiga, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya sebagian atau seluruhnya di bursa efek luar negeri. Jadi ada perusahaan di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, tapi dia menjual saham ini di Singapura misalnya, seluruhnya atau sebagian. Maka perusahaan itu diperbolehkan menggunakan pembukuan mata uang asing sepanjang mengajukan permohonan tertulis. Kemudian yang keempat, wajib pajak KIK, kontrak investasi kolektif, ya, yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika dan telah mendapat persetujuan efektif pernyataan pendaftarannya. Kemudian yang kelima, wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Jadi induknya ada di luar negeri, Indonesia ada perusahaan anak, nah, maka dia diperbolehkan pakai mata uang asing atau bahasa asing selama sepanjang mengajukan permohonan. Kemudian wajib pajak baru yang terdaftar dan belum wajib menyampaikan SPT tahunan. Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional USD sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang ketujuh, wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau KK. Ya, ini biasanya terkait dengan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedelapan, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama KKS. Biasanya ini terkait pertambangan minyak dan gas bumi. Ketentuan ini diatur di pasal 28 ayat 8 Undang-Undang KUP. Nah, sekarang tadi saya sudah menjelaskan ya, siapakah perusahaan atau wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Sekarang kita bicara yang dikecualikan, artinya tidak diwajibkan. Siapa saja? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Biasanya wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto itu biasanya peredaran brutonya itu dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya kayak karyawan, pegawai, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan pengertian pencatatan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang istilah pembukuan dan syarat-syaratnya ya, ketentuan yang berlaku menurut ketentuan pajak. Sekarang kita lanjutkan dengan apa sih yang dimaksud pencatatan menurut ketentuan pajak. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Jadi pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur. Jadi saya tekankan di sini ya, pengumpulan data secara teratur, bukan pencatatan secara teratur. Pencatatan wajib dilakukan. Jadi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu jika peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Kemudian yang berikutnya lagi, yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contoh tadi di slide sebelumnya saya berikan karyawan atau pegawai. Jadi karyawan atau pegawai itu wajib menyelenggarakan pencatatan. Jadi berapa gajinya bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ya, itu harus. Maka untuk itu kita biasanya kalau bekerja dapat slip gaji. Maka slip itu disimpan dari Januari sampai dengan Desember. Itu disebut dengan kegiatan pencatatan. Ya. Di bawah adalah contoh orang pribadi kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ya. Kalian bisa baca. Persyaratan pencatatan itu harus dibuat lengkap, benar, dan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal. Tadi saya mengambil contoh, orang pribadi yang tidak punya kegiatan usaha dan pekerjaan bebas itu kan saya beri contoh pegawai atau karyawan. Maka slip gaji disimpan Januari sampai dengan Desember. Itu maksudnya harus dibuat lengkap dan kronologis.
Didukung dengan dokumen, yaitu tadi dokumennya slip gaji ya. Makanya simpan ya. Kalau kalian sudah kerja simpan tuh ya. Karena itu sebagai dokumen untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi setiap tahun. Pencatatan harus dibuat dalam suatu tahun pajak ya. Tadi saya sudah mengatakan jangka waktunya 1 tahun dimulai Januari sampai Desember. Pencatatan diselenggarakan dengan bentuk sesuai lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2009. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jika orang itu memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dia bisa bikin kolom seperti ini pakai Excel ya, dengan penamaan kolom seperti ini. Kalau dia punya penghasilan lain, bentuknya kolomnya seperti ini, bisa meniru itu ya. Oke, saya kira tidak perlu saya jelaskan cara mengisi kolom ya. Gampang, yang penting kita menggunakan Microsoft Excel. Saya lanjutkan, kewajiban penyimpanan buku dan atau catatan atau dokumen. Jadi wajib pajak menurut ketentuan perpajakan wajib menyimpan semua dokumen, semua buku catatannya. Itu selama 10 tahun. Termasuk database aplikasi. Jadi apabila misalnya perusahaan sudah menggunakan software akuntansi, pencatatannya, data inputnya dari Januari sampai dengan Desember, di input di komputer, di software, maka database itu termasuk wajib disimpan selama 10 tahun. Nah, tempat penyimpanannya itu kalau badan itu di tempat kedudukan, jadi bukan rumah pemegang saham ya, tapi tempat kedudukan badan, bukan rumah pemegang saham. Kalau orang pribadi baru tempat kegiatan atau tempat tinggal, bisa rumah ya. Itu untuk penyimpanannya. Pak, bagaimana jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyimpan ini selama 10 tahun? Tentunya ada sanksi perpajakan jika ditemukan oleh kantor pajak. Oke, saya kira itu materi yang kita hari ini sudah selesai.